more, thank you and pride, appreciation to Mr. Rawani Ahmad Abdul Rahman, maaf, onkologi for Institut Pelatihan Kementerian Kesehatan Malaysia, Dr. Mira Asmira Janti, sarjana. If Puan lihat SKP itu maksudnya sarjana keperawatan, maksudnya nursing scholar. Jadi apa digrinya. Kemudian MKIP itu master keperawatan, maksudnya dia punya master dalam nurse, sama dengan Puan Rizky Ika Sari Putri ya. Jadi thank you once more for your available time. And then prior to participant, there is the student from Jakarta, from Batam, from Malaysia, and Thai, and many students karena ini dipublish di website ASEAN Lecturer Committee. Okay, the second agenda right now, let's relook the short video about ASEAN Lecturer Committee. Kita lepas Rizky, silakan masa 30 minit video. Pak Rizky boleh mau sharing by PowerPoint, silakan, atau akan sharing sendiri. Masih mute, boleh di unmute your sound. Puan Rizky ini awal nanti karena namanya R, tapi maksudnya Bu Mira dulu, tapi Bu Miranya lagi sembahyang, jadi boleh Puan Rizky awal ya Puan ya, nanti you kedua lah, itu Dr. Mira pula. Ini alfabet name, tapi kalau Rizky nak Puan dulu terserah, sebab ini tergantung namanya, saya guna alfabet sahaja. Who the first sharing. Oke. Pak Rizky mau sharing duluan, boleh, karena nama you awal R baru S. Okay, Miss nak ni dulu ke ataupun saya dulu? Bolehlah kalau nak. Saya dulu saya dulu. Okey, saya dulu lah. Kan orang jauh dulu. Okey. Orang dekat. Terima kasih, bro. Silakan. You are the co-host, therefore you can do. Share screen sekejap. Okay, share. Okay, saya harap nampaklah screen saya. Very clear with the yellow and green. Ya. Nice. Okay, saya risau takut bateri saya dah habis sebenarnya. Okay, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Yang berusaha Prof Tengku Syahrul sebagai CEO, founder CEO Asian Lecture Committee. Thank you Prof sebab invite saya dalam webinar kali ini. Saya tak pasti Prof Zarah adalah macam selalu berkenalan dalam any conference ataupun meeting lah kalau yang ada. Prof Cik adalah saya punya lecturer masa UUM. Itu sedikit pengenalan daripada saya. Saya adalah berkhidmat dalam KKN selama lebih kurang 26-27 tahun dan saya baru join je sebagai pengajar pada 2013. So sekarang dah masuk 9 tahun lah, lebih kurang 9 tahun dalam lecture ILKKM. Saya sebelum ni saya berkhidmat dalam onkologi department, lepas tu saya ambil midwifery kebidanan, then sambung ke kebidanan sekejap, bekerja dekat situ, lepas tu terus berkhidmat sebagai ketua jururawat ataupun sister. Dekat Malaysia panggil sister, Prof. Miss. Sister. So sister dalam gynae onkologi. Then masuk ke ILKKM pun saya mengajar dalam bidang onkologi.
So saya mengajar untuk post basic onkologi ataupun dikenali sekarang ni adalah advanced diploma onkologi lah. Diploma Advanced Oncology Care. Dia panggil itu sekarang ni lah dah bertukar sejak tahun 2014. Okay, sebab saya pagi-pagi dapat mesej daripada Prof, dapat WhatsApp daripada Prof kata sekadar perkongsian silaturahim. Jadi saya pun rasa lega. Mula-mula tu saya rasa conference ke besar ke conference ni mula-mula tu. Saya rasa macam risau lah Prof fikir. Lepas tu bila pagi-pagi dapat mesej daripada Prof saya rasa oh lega lah. Okey, ni adalah sharing untuk silaturahim di antara kita negara jiran. Okey, topik saya role and function pediatric oncology nurses lah untuk hari ni topik saya lah. Kita mulakan topik. So our overview berkaitan dengan introduction of pediatric oncology nurses role case study. Saya selit sedikit case study kat sini dan pediatric oncology skill, nursing nurse skill and summary lah sekali summary. Okay, introduction ni kita dah tahu kan, oncology pediatric as a specialized discipline in medicine. Concern with diagnosis daripada age 0 to 20. Sangat-sangat orang kata fragile baby. Start daripada situ. It most challenging 2 hours lah, 4 hours. Nampak ke Prof? Ataupun saya kena screen? Full screen boleh ke Prof? Boleh, lagi boleh. nampak? Nampak. Lagi nampak? Okey, lagi jelas Very good. Okay. Cancer in child ni occur as suddenly. Kita tak nampak dia punya simptom dia. Dia datang secara tiba-tiba. Nanti dalam case study saya nanti ada saya akan tengok macam mana dia occur. Bila dia occur dan apa treatment dia. Nanti kita akan tengok dia punya ni. Sorry, saya rasa video saya macam ada masalah. Okay, dia suddenly and without any prominent symptom. Dia datang tu tanpa simptom apa-apa, different from adult. Sebab adult lagi kronik, cause of morbidity dan mortality, boleh menyebabkan morbidity and mortality. Dia adalah 9 leading cause of child disease burden in worldwide. Sangat-sangat tinggilah dia. Okey, ni di Malaysia lah mengikut statistik yang report daripada Malaysia National Cancer Registry Report pada tahun 2007 hingga 2011. Group of cancer incident ni tinggi pada lelaki. Ini adalah insiden yang berlaku di Malaysia. Tinggi pada kanak-kanak lelaki daripada kanak-kanak wanita. Around age dia tu 0 to 19. Maka tinggilah, sangat tinggi. Okey, number dia 2,260 untuk male dan female 1,829 untuk female. Okey, common type childhood cancer ni adalah leukemia. Yang kita tahu adalah leukemia lah. Itu adalah yang paling common. Dia 0 to 14 leukemia, dia pergi pada brain, lymphoma, bone and eye. Pada age 15 hingga 19 dia akan leukemia, pergi kepada lymphoma, bone, brain and ovary. Dia start ada ovary sebab age 15-19 ni dah start ovulasi, di mana kita ada period, patient child ni ada period. Tu dia start ada ovary. Ni saya dapat daripada sumber National Cancer Registry MOH 2016. Okey, untuk new cases dekat yang report daripada Malaysia National Cancer Registry report 3,829 cases children among dalam age 0 to 18 tahun, maknanya 0-18 tahun pada 2012. Di WCH, Women Child Hospital dekat Hospital Tengku Azizah Kuala Lumpur, yang saya dapat data pada tahun 2023 lah tahun ni, new case saja pada tahun 2019 135, 2020 109 and 2022 168. Okey, sebelum saya masuk ke pediatric onkologi ni, saya just nak bagi sedikit information berkaitan dengan kita punya train of oncology nurse lah. Sebenarnya kita start train di Malaysia ni, di Malaysia start train oncology nurse ni pada tahun 1996. Itu bermula 6 month course. Masa tu 6 month course di mana kita telah train seramai 600 600 lebih nurses untuk onkologi. Tu semua cover.
Sekarang ni kita start dengan pada tahun 2014, since 2014 sampai sekarang kita dah transform kepada S1 Diploma Onkologi Care, dan kita telah train almost 400 nurses in oncology. But in subspecialty pediatric, kita dah train about 58 nurses in pediatric, sub-pediatric oncology sahaja. Ini specialized lah. Kita ada specialized in pediatric oncology, kita ada specialized in hematology, Tak kita ada ada abang, dia bagi untuk ni tahu, international ni. Ini ada Kau yang kerja dengan Indo punya universiti. ya. sorry. Okay, then kita ada sub-urology, sub-respiratory, sub-specialty respiratory, sub-specialty GI dan sub-specialty gynae, breast gynae. Ada 6 sub untuk advanced diploma yang kita train nurses dekat Malaysia ni lah untuk onkologi. So setakat ni lebih kurang 400. Kita ada intake once a year lah. Kita ambil intake once a year. Okay. Apa tugas kita kata pediatric onkologi ni, apa dia yang dikatakan sebagai pediatric onkologi is specialized in discipline. Maknanya dia specialized dalam disiplin pediatric onkologi saja. Concern with diagnosis and treating child with cancer. It's sangat most challenging for nurses lah, sebab child in cancer sangat fragile, orang kata sangat susah nak treat. The pediatric oncology nurses a highly specialized and sensitive role. It deliver care to those pediatric patients who are receiving cancer treatment, and medical specialists focus on care of children with cancer. Kita fokus pada care patient dengan diagnosis cancer saja, tak kira hematologi ke ataupun solid tumor. Okay, deal with children in all age, zero age to orang kata 1 hari sampai ke umur 19 ataupun 20 tahun. Kita care dia. So nurse ni responsibility prepare patient for chemotherapy, any treatment such as chemotherapy, radiotherapy, administer palliative treatment. So kita yang handle as a nurses. Dan kita collaborate dengan any healthcare workers. Tak kira farmasis, fisioterapi, dietitian, almost kita gunakan dietitian sebab PID memerlukan diet, special diet for PIDs. Okay, PIDs, rehab, palliative care team, so tu adalah kita punya collaboration lah. So kita masuk pada pediatric oncology nurse role. Okay, role kita, kita bagi pada patient safety, assessment patient and family and physical emotion. Kita pergi kepada communication, access and management, treatment side effect and teamwork. Okay. Untuk patient, untuk ensure patient safety ni, yang paling penting untuk kita adalah medication. Sangat-sangat penting kepada kita. Di mana semua orang tahu, kalau as a nurses kena tahu, medication tu TENS-RAT. TENS-RAT itu follow standard, orang kata standard yang telah ditetapkan worldwide lah, 2016, to avoid medication error. Kalau nurse tak tahu TENS-RAT ni susah ni Prof, kena tahu TENS-RAT ni apa. As a nurses kena tahu. So dia adalah untuk kita juga keep careful ataupun kena take any possible changes in difficulty for patient dari segi physical, psychological status and change, any changes yang berlaku. So dan salah satu lagi patient safety juga adalah communication. Communication di antara kita and team and other team sangat-sangat penting. So, sebab kita bekerja dengan multidisiplin. Bukan kita bekerja pediatric only, alone, tidak. Multidisiplin. Kita melibatkan semua. Okay, next adalah berkaitan dengan patient and family. Bila sebut child, mesti ada families, parents bersama. Sebab tu kita kena treat bukan satu, tapi treat dua. Treat family sebagai emotional. Treat patient, child adalah sebagai patient. Then family adalah dari segi psychological and emotional. Sebab dia melibatkan orang kata emosi dan melibatkan apa ni orang kata faktor-faktor yang melibat family yang sangat-sangat memerlukan penjagaan pada pesakit tersebut. Okay, child cancer is not always, orang kata not always treat like a adult. Memang tidak sama.
child, adult. Then assessment ni penting untuk develop safe and effective method to prevent and detected, to diagnosis, to treat and ultimately care sekali. Cure tu penting, cure sangat penting. Kita nak target patient tu boleh cure dengan apa yang treatment kita bagi. Tu penting. So next, may go to beyond physical complaints, iaitu nutrition. Kita bila patient patient masuk child patient, kita kena assess dia punya nutrition. Kita kena assess dia punya transportation, family dia macam mana. Sebab kadang-kadang di Malaysia ni, kalau di Malaysia ni hanya orang kata beberapa tempat sahaja yang ada pediatric oncology center. Tak semua negeri, tak semua ada. Jadi kita kena consider kalau dia datang daripada Sabah, Sarawak. So kita kena tengok transportation dia macam mana. Language. So language yang kita nak guna, communication, assessment language sangat-sangat penting sebab berbagai bangsa, berbagai agama dekat Malaysia ni. So language sangat penting. Misunderstanding tu mungkin keluar, sebab tu kita nak supaya tidak berlaku misunderstanding. So assessment sangat-sangat penting. Must be active, elicit. Kena lagi reaction. Apa yang kita buat kena ambil reaction. Dan required multidisiplin antara member kita lah. Sebab tu saya tekan dekat sini. Childhood cancer bukan alone treatment. Bukan kita saja yang handle treatment. Berbagai disiplin yang handle treatment. Okay. Untuk physical and emotional assessment, kita kena completely, sebab kita bekerja dalam nursing ni bekerja dalam shift. Ada yang divided, ada yang orang kata office hour, but ada yang shift. So kita kena tahu regular dan complete physical assessment all nursing shift. Staff kena tahu. Okay, dari segi apa? Dari segi vital sign kita kena tahu, dari physical dia apa treatment kita nak buat. Alert, orientation, verbal response, age, language and emotional state. Agree and no verbal cues. So dia tunjuk apa? So kita kena tahu. Adakah dia tak nak bercakap dengan kita? Kadang-kadang kita bila kita pergi pada patient, kita masuk dalam ward, kita tengok patient tak nak bercakap dengan kita. Dia tak friendly. Sebab tu kita kena mainkan emosi kita dengan dia dan kita kena tahu language kita guna apa, communication kita kena pandai untuk tarik patient tu, untuk orang kata interact dengan patient child. Sangat penting. Cues non-verbal. Cues non-verbal ni macam contohnya macam dia sakit, menangis. Memang kalau kita masuk setengah orang yang tak biasa masuk di tempat PITS, dia dengar macam menangis tu adalah satu stres bagi dia. Stres, sebagai nurse dia stres. Mula-mula kerja stres, balik dia ingat lagi nurse baby tu menangis. Bila nak set line dia ingat lagi baby tu nangis. Nak set CVL ingat baby nangis. Jadi dia dalam kat stres nurse ni. Bukan setakat patient stres tapi nurse juga akan stres lah. So, tengok pada cues yang ditunjuk oleh patient macam mana. Dia dah stres ke, dalam tak suka kita, memang dia tak suka mula-mula pada kita. Lepas tu bila kita dah interact dengan dia akan suka pada kita. Okay. Communication sangat-sangat penting. Selalu kita tekankan dalam apa jua pun communication sangat-sangat kita tekankan. So dia ada important for well-being patient, families and healthcare professional. Ensure and explain to patient and orang kata about nursing support during treatment. Kita kena cakap apa yang kita buat pada patient tersebut, kita kena tahu. Apa yang kita buat pada patient tersebut, kita kena cakap dengan mak. Kita kena cakap dengan family dia, kena cakap dengan anak tersebut. Walaupun anak tu tak faham, tapi kita kena berinteraksi dengan anak kecil tersebut. Use developmental appropriate language. Tu dengan anak memang kita kena pandai bercakap macam anak kita sendiri. Kita bercakap nak pujuk, macam mana nak terima treatment. So tu sangat-sangat penting. Elicit dia understanding what will happen to the child, maknanya reaction, ambil tindakan apa yang kita buat dan supaya dia boleh faham dengan apa yang kita nak buat, tindakan apa yang kita nak buat. And effective communication may cause depression, increase anxiety, hopelessness, decrease of quality of life for patient. Sebab tu kita kadang-kadang kita tak nak kalau boleh terlepas cakap
Ini perkataan yang boleh mengguriskan hati mak. Anak kadang-kadang yang kecil tidak memahami, tapi mak tu dia sangat mengharap anak yang kecil dia tu sembuh. Jadi communication sangat penting. Okay, teamwork. Macam saya kata teamwork. Team kita bekerja bukan alone, not isolated. Satu bukan. Kita bekerja di dalam team. So nurse do not work in isolation. Must be in team. Nurse need to support each other. Team interaction must be both efficient and effectively to achieve the goal. Must be creative. Must be critical thinking to do anything for the patient. Mesti ada critical thinking. So helping prevent stress. Kita kena tolong atau bantu atau untuk prevent stress and burn out di antara klik kita juga. Sebab kita bekerja dengan patient sangat-sangat stres. Pengalaman lama saya bekerja sangat stres dengan patient. Tapi kita boleh tangani jika tim kita sangat bagus. Kita boleh bekerja dengan happy. Okay. So be aware if colleague who may need help. Kita kena tahu sama ada kawan kita perlukan pertolongan ataupun tidak masa dia dalam keadaan stres. So kita kena tahu. Each other mesti support. So care on own emotions juga. Perlu ada care kita punya emotion juga. Okay. Bukan setakat kawan kita, klik kita, family, patient. Tapi untuk kita sendiri pun kena care. Okay. Assessment and management treatment side effect. Selalunya commonly patient yang untuk treatment side effect ni dia akan berlaku orang kata more to blood. Dia immunosuppression. So immune suppression untuk patient ni after chemotherapy ataupun any treatment for cancer. So side effect are head problem resulting from cancer treatment. Maknanya chemoterapi ke radioterapi ke ataupun any treatment medication yang diterima, the same patient can have different side effect. Tidak sama. Satu patient berlainan side effect. Tidak semestinya kalau dia bagi kemo satu patient tersebut akan muntah. Yang ni pun akan muntah, tidak semestinya. Kadang-kadang yang ni boleh low blood HB. Patient tersebut mungkin tidak. Itu berdifferent side effect yang berlaku pada setiap patient tersebut. The adequate management greatly influence the child quality of life. So kita kena bagi management yang baik untuk patient untuk tingkatkan quality of life. So nombor satu saya ambil pain. Jadi the pain with cancer and any procedure treatment. Maknanya cancer sendiri pun boleh menyebabkan pain. Prosedur, usah katalah nak set line pun sakit. Kemoterapi sendiri pun menyebabkan sakit. Patient akan mengalami pain. So assess and address child pain. Macam mana kita nak assess? Assess dia kita kalau child ni selalu kita guna Womb-Baker's face. Ataupun macam mana kita nak tengok kalau dari segi orang kata non-verbal cues dia. Mungkin dia sakit, dia menangis. Mungkin dia pegang, dia cakap tapi dia tak tahu nak cakap, nak describe dia punya pain macam mana. Dia tak tahu nak describe dia punya pain lebih tajam, trombo. Dia tak boleh nak cakap, tapi dia hanya cakap sakit, menangis. So apa yang kita nak buat adalah kita kena bagi apa? Farmakologi ataupun non-farmakologi untuk management dia. Just bukan setakat ubat yang kita bagi, tapi dari segi emosi dia pun kita kena treat. Dari segi supaya hilang sakit dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok masa masuk ward, any ward yang ada pediatric ward, masuk je mesti ada gambar-gambar yang boleh menyebabkan dia rasa oh happy. Dekat sini bukan hospital, dekat sini yang boleh boleh main. Okay. Medication untuk pain, kalau cancer patient in pain, kita mesti bagi pada around the clock. Mesti bagi tepat pada masanya. Bukan kata tunggu, cukup masa tak. Contoh tu kita kena bagi pada masa yang tepat. Cukup 4 jam bagi, cukup 6 jam bagi. Perlu. Sebab untuk kurangkan dia punya pain, kita nak manage supaya dia kurang sakit. Okay, observe and document non-verbal expressions. Macam saya cakap tadi, mesti tengok non-verbal. Mesti documentation. Okay, patient menangis kerana sakit jam berapa-berapa. Mesti documentation. Nurses, documentation sangat penting. Sekarang ni dalam sistem. Kita tengok sekarang ni semua guna IT. So, walaupun dalam IT, mesti documentation. Dulu kita guna kadet.
kalau Prof tahulah kadek kan, guna buku, guna kertas, guna catatan continuous sheet tu, kita tulis. Setiap apa yang dilaporkan kepada kita, setiap apa yang mak dia lapor, family atau mak dia lapor, kita kena catat. Dan patient sendiri, okey, pukul berapa dia complain pain. So kita kena catat. Okey? Sebab kita nak tahu berapa dos ubat yang kita bagi, kita nak titrate ubat apa yang kita nak bagi kepada patient. Sama ada kita nak continue ubat tersebut ataupun nak tukar pada ubat yang lain. Okey? Itu adalah pain. Pada infection, kenapa infection? Treatment kemoterapi boleh menyebabkan neutropenic sepsis. Dia boleh menyebabkan kill pada ni cerita lah. Dia adalah life threatening kalau dapat infection neutropenic. Infection control should start with hygiene. Maknanya infection control team kena start education, dan kita sendiri sekarang kalau kat Malaysia dia ada preceptor dia untuk infection control setiap ward. Jadi setiap ward yang nurses tu mesti start dengan hand hygiene. Hand hygiene walau di mana pun saya rasa WHO ke seluruh dunia ke mesti start dengan hand hygiene. Penting sangat untuk personal care kita, bukan setakat kita kena avoid daripada bawa any infections kepada patient. Kita tak nak any infection pada patient. Sebab tu hand hygiene sangat-sangat penting. Kalau kita pergi kepada sinki-sinki setiap ward kan, Miss ataupun Prof, mesti ada label yang hand hygiene kan. Macam mana nak hand hygiene ataupun hand rub. Mesti ada. Setiap sinki. Dekat dalam toilet ada, sinki ward ada, sinki dapur pun ada, pantry pun ada. Hand hygiene sangat penting. So dekat sini personal influencing all healthcare worker, bukan setakat kita tapi semua healthcare worker termasuk family, termasuk visitor. Kita kena educate mereka supaya hand washing. Setting environment mesti bersih, mesti orang kata kalau dekat PITS selalunya negative pressure atau positive pressure kita kena kekalkan untuk treat neutropenic sepsis lah. Dan saya ambil tumor lysis syndrome sebab saya nak relate dengan kes saya. Tumor lysis syndrome ni adalah salah satu orang kata yang boleh menyebabkan life threatening kepada patient. Dia occur ni disebabkan oleh rapidly cancer cell tu dividing, dia rapid, sangat cepat. Bila cepat berlaku dia akan menyebabkan metabolic changes yang boleh menyebabkan kegagalan pada jantung, kidney, liver and other organs. So dia sangat-sangat bahaya untuk patient. Tak semestinya tumor lysis ni berlaku pada kanser. Bila dia ada kanser, dia pun mungkin boleh berlaku disebabkan oleh treatment. Once bagi kemoterapi, dia akan develop TLS. So sangat-sangat life threatening. So macam mana kita nak treat dia? Dia adalah treat sebagai emergency, orang kata emergency onkologi lah. Kena treat as emergency onkologi. Okay, saya masuk pada case study saya. Okay. Case study saya adalah adik D, okay, adik D 11 tahun, referred daripada Hospital Putrajaya, presented with constipation. 1 minggu je Prof. Sebab tu saya kata dia suddenly. Macam tadi saya cakap kan, suddenly. Dia adalah suddenly without any symptom yang bahaya. 1 minggu Disember, generalized abdominal distension and colicky pain at the abdomen and back. So diagnosis adik ni adalah TLL with bilateral nephrology with renal infiltration. Masa dekat Hospital Putrajaya, blood investigation dia HB within normal range, RBC normal chromic normal cytic, many oval stomatocytes since WBC increase in neutrophil. Platelets dia ada giant platelets thin and reduced, no clumping. Renal profile, urea dengan creatinine dia high. Derange the subsequent, but then ultrasound done, noted by ultrasound patient having bilateral kidney enlarged. Uric acid and LDH also high. Patient done bone marrow pada 30th of December, blasting iaitu 60% blasting in marrow.
Dari segi CT scan, dia tak ada tunjuk thymus enlarged but homogeneous, small amount free around the heart and around the lung bilaterally ada. Both kidney enlarged, however gut appear normal sebab tadi dia ada constipation, tapi kita nampak dia punya gut adalah normal without no obvious sign and obstruction. Maknanya sebab masa pergi Hospital Jaya tu kita bagi dia Revin enema dan dia boleh pass motion masa selepas bagi Revin enema. Dia juga ada hepatosplenomegaly, kita nampak melalui CT scan, and show generalized lymphadenopathy. Awal-awal tu kita suspect dia dekat dalam note doktor menuliskan dia adalah lymphoma. Tapi bila kita buat bone marrow, kita nampak dia ada blast. So kita tengok ada T cell ALL, acute lymphoblastic lymphoma. Okey, pada 30 hari bulan 12, doktor buat family conference lah bersama dengan parent. Doktor inform berkaitan dengan CT scan, apa yang kita nak buat pada patient tersebut, explain berkaitan dengan bone marrow di mana result dia adalah infiltration with cancer cells 60%. 60% sangat tinggi lah 60% ni. So confirm diagnosis as T cell acute lymphoblastic lymphoma. Okay, dia kalau sebut dia ada beradik lah kalau kata lymphoma sama ke tak dengan ALL. Dia adik-beradik je sebenarnya tapi dia punya sel tu berbeza. Okay, inform both parent juga berkaitan dengan renal function dia yang di mana creatinine dia high, dia punya uric acid high, dia punya urea high, dia punya LDH high, di mana itu adalah simptom tumor lysis syndrome yang menunjukkan dia berlaku tumor lysis syndrome akibat daripada cancer sel tersebut. Treatment yang diberi kepada pasien tu adalah IV resboracase. Kita repeat blood, tu yang doktor inform pada pasien. Kita repeat blood, if normal kita akan start dengan cancer treatment. Lepas tu kita start dengan oral prednisolone, then low dose started and then kita akan continuous prednisolone lah. Monitor kidney sangat-sangat penting sebab patient takut berlakunya kidney failure. Risau daripada TLS tersebut. Okay, dalam family conference juga doktor emphasize to parent possibly derange the electrolyte dan menyebabkan patient perlu di nursing dalam ICU. Dan mungkin patient akan boleh kita buat dialysis jika creatinine dia tak cantik. Inform parent about the procedure juga. Perlu inform parents berkaitan dengan BMAT yang kita akan buat setiap kali sebelum treatment, kita akan buat BMA. Sebelum start chemo kita akan buat BMA. So dia adalah BMA ni adalah untuk monitor treatment lah, untuk keep treatment patient kita to achieve remission. Kita nak capai remission. Okay. Also need to repeat lumbar puncture untuk IT chemo. Dalam regime protokol yang kita akan guna tu, kita akan bagi intrathecal chemoterapi dan patient memerlukan CBL untuk chemoterapi tersebut. Doktor juga inform pada parents yang treatment ni mungkin expected dalam masa 2 tahun. Okay. Okay, management yang kita bagi pada patient ada seperti Oracalimet sebab dia punya potasium sangat high. So Oracalimet 20 mg TDS, aluminium hydroxide alternate dengan kalsium karbonat. Ni adalah untuk naikkan kalsium sebab kalsium dia low. Once patient ada TLS, tumor lysis syndrome, dia hyperkalsemia, hyperkalemia but hypokalsemia. So kita kena bagi kalsium. Dan kita bagi hydration pada patient di mana patient D menerima hydration 150 ml per hour. Strictly IO charting sebab kita nak monitor dia punya uric output. Sebab dia bila tumor lysis syndrome berlaku, urine output mungkin akan kurang. Sebab tu kita akan bagi medication IV furosemide supaya patient tak overload, tak berlakunya overload. Okey. Okey, dari segi case yang saya present tadi, untuk overall TLS management ni adalah
Cuma Lassie syndrome, TLS is a oncology emergency, potentially life threatening. Dia adalah oncology emergency, life threatening. Itu sangat-sangat penting kat sini. Electrolyte imbalance rated by hyperuricemia, hyperkalemia, hypophosphatemia and hypokalemia, calcemia may be served enough to cause acute renal failure ataupun cardiac arrhythmia, seizure and even death. Okay, industry management dia mesti bagi hydration in critically required diuretic. Contohnya IV furosemide tadi, strictly IO chart dan daily weight measure sebab kita tak nak overload pada patient, dan kita nak tengok output chart patient ni cukup ke tak, daily urine dia 100 cc per hour, so kita tu kita kena tengok. Sodium bicarbonate has been added. Sodium, calcium bicarbonate has been added sebab patient low calcium. Okay, medication creatinine, potassium and phosphorus must be avoid. Yang ada potassium, yang high potassium mesti avoid. Kita tak boleh bagi. Diet yang ada potassium juga kita modify. Diet dia must modify, sebab tu kita kena refer dietitian. Kena tengok dietitian apa yang nak bagi. Assess renal, cardiac, gastro and neuromuscular system for sign and symptom. Kita monitor ECG pada patient. ECG dia, kita tak nak patient ada cardiac arrhythmias. Kita tak nak. So mungkin patient bila ada TLS ni, dia akan widening. QRS dia widening. Dia punya peak T. Yang akan berlaku peak T tinggi. T tu tinggi. Akan peak lah. Patient safely is curious, including fall prevention. So kita kena letak patient dalam cockpit. Kita tak boleh sebab kadang-kadang patient yang TLS ni dia akan confuse. Dia effect pada neuro. Require physical assessment and require frequent monitoring with frequency depend on upon the severity of TLS and depend patient complication and assessment finding. So tu sangat penting pada assessment. Okay, oncology nurses skill. Apa pediatric oncology nurses skill? Tu dari segi tadi, dari segi case study, dan skill yang kita perlu adalah interpersonal skill, di mana interact with consider number of different people every day. Kita bukan setakat interact dengan patient, interact dengan any members kita, any team yang ada, family, visitor. So tu adalah internal personal skill. Develop, dia boleh develop strong relationship with fellow nurses, doctor and patient family to achieve any goals ataupun achieve any targeted treatment yang kita nak buat. Apa targeted treatment yang kita nak buat? So making to other people in professional environment feel recognized, empowered and comfortable. Sangat-sangat penting interpersonal skill kita ni, sebab kita boleh empower kita punya job, empower kita punya nursing scope, kita boleh empower kita punya nursing ni adalah yang terbaik. Okay, include leadership juga. Interpersonal skill termasuk juga leadership, the ability to remain patient, empathic, stressful situation and ownership of their work. Next adalah observational skill. Observational skill ni adalah untuk proses sensory information analyze in the draw conclusion. Dia kita nak tengok, observe apa yang berlaku pada patient tersebut. Bila kita bagi kemoterapi, apa yang kita nak tengok pada patient tersebut. So information kita sampaikan tu dia buat ke tak. So itu ada observational skill. More important when working with child, since children may lack the ability to verbalize how they feel physical and emotional. So kita observe. Melalui observe yang kita tahu. Kadang-kadang kita tak dapat nak tengok, dia tak cakap, tapi bila kita observe kita dapat sesuatu maklumat. Use their attention to detail and critical thinking skill to understand the reason for change patient behavior and appear to bodily health. Tu kata nurses ni sangat-sangat penting, mainkan peranan penting sebab kita yang akan tukar pada patient tersebut daripada tak ceria kepada ceria, daripada takut kepada tidak takut, daripada tak nak terima treatment, nak treatment. So dia tak nak, kita tak nak dia terima treatment tu sikit, kita nak dia teruskan treatment sampai habis. Consistent focus ensure that patient receive treatment that depend on complete required equipment and process safety. So sangat-sangat penting dalam observation skill. Next, sekali lagi saya cerita skill yang perlu ada dalam nurse adalah communication skill. Communication skill ni adalah untuk interact di antara clique, patient, families, other teams. Inform family of complex medical information and help child understand their condition and treatment.
and require actively listen to the concept of patient and their caretaker and share information in positive, honest way. So ni sangat-sangat pentinglah communication ni. Tak kira communication dari segi penulis ataupun dari segi percakapan, sangat-sangat penting untuk kita as a nurses. Okay, emotional intelligence skill. Dia akan manage. So dalam emotional intelligence skill ni, manage your own emotion and interrupt the response to the emotion of other. Working with children between life-threatening illness can be intense emotional challenges consist. Kita sendiri yang stress. Bukan setakat patient, kita sendiri yang stress. Challenges in the emotional daripada kita. So they enable nurses to grieve personally and with family and then prepare to help the next patient who needs care. So sebab kita akan lalui grief, bereave antara patient, family. Bila dia tengok sebelah jiran dia meninggal, sebelah katil dia meninggal, dia punya hope tu dah down. Dia punya, orang kata, harapan yang dia nak anak dia sembuh down. Patient sendiri pun akan rasa bila sampai masanya. Tu dia kata sangat-sangat penting dalam emotional. Assess how a children emotion change day to day and try to do the best. And allow to communicate difficult information while remaining sensitive to family emotional needs. Sebab tu dalam onkologi sangat-sangat penting kita perlu ada family conference. Walaupun EDAP kita ada family conference, PIT lagi kita perlu ada family conference. Kita kena wajib ada family conference untuk any information kita nak sampaikan. Okay, creative skill. Creative skill ni sangat-sangat perlu untuk PITS sebab kita tak nak PITS ni takut bila datang hospital. Kita tak nak PITS patient ni tak nak dah datang hospital sebab nursing garang. Nurse garang dia cakap, nurse tu garang, tak nak. Kita kena kreatif supaya dia happy dan dia boleh menerima treatment kita sepenuhnya. Kalau kata daripada achievement, kita kena sampailah dia dapat orang kata consolidation treatment. Maknanya achieve the treatment tu sampai dia baik, boleh baik. Okay, in summary, nursing indicator factor influence nursing care quality and patient outcome. Pediatric oncology is high intensity emotional leading specialty. Explanatory pediatric oncology is characterized by the holistic orientation to patient and family care. Nurses also require expertise, knowledge, and skill in effective domain of practice. That's all. These references from me. Thank you. Very Thank you, Prof. interesting. Tampak sekali ni orang training institut kementerian. Pas, tapi banyak materinya. Jadi injury time-nya pun sudah digunakan. Saya pun tak nak bagi tahu lagi sudah lewat, tapi it's okay. You can to stop a screen right now before we share the song by video for referencing first before Dr. Mira Asmiranti, the second speaker. You can to stop your screen right now, Puan. Okay, baik. Perawatan Senior Lecturer Esa Unggul University Jakarta. Time is yours, Bu. Silakan. Thank you, Mr. Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Ini saya ada ingin kawan bahas. kita dari University Nagoya, Batam. Oh iya, oke. Salam Seperti kenal kan, dong. ya salam kenal. Kayaknya sama Ibu Susi saya pernah ketemu deh, Bu. Ya, mungkin ya. Iya, Dia ya Bu, ya, saja. ya Bu Surawani, salam kenal juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Saya speak in bahasa. Ya. In here saya tell about my research. Sorry. Okay. Ya, very clear, Bu. Waduh, bagus sekali ya anaknya pakai itu ya. Warna pink. Yes. Okay. Good. This is my research tell about characteristic of quality of life on children with cancer
in RSAB Harapan Kita Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa kanker adalah diagnosis yang umum pada anak-anak, tidak umum ya sebenarnya, tetapi sekarang di dunia ataupun di Indonesia itu pasien anak dengan kanker itu sudah banyak ya, dan itu insiden kanker itu menyebabkan gangguan pertumbuhan dan abnormal atau tidak terkontrolnya pertumbuhan dari suatu sel. Dan ini akhirnya menjadi suatu peningkatan, insiden kanker ini menjadi peningkatan terutama di Indonesia atau di rumah sakit yang kami teliti ini. Nah, di dunia 10.470 itu terdiagnosis kanker pada tahun 2022 dengan rata-rata berusia 15 tahun. Dan 1.050 diduga meninggal akibat dari kanker. Ya, dan di Indonesia sendiri diestimasi ada 14.000 kanker pada anak-anak setiap tahun, dan terutama di Indonesia, di Jakarta ada 650 orang penderita kanker. Nah, yang umumnya terjadi kanker di Indonesia atau yang terjadi pada anak-anak biasanya adalah leukemia, kemudian kanker otak, kemudian ada Wilms tumor, kemudian juga ada rhabdomyosarcoma dan osteosarcoma. Salah satu kanker yang sering kali terjadi pada anak-anak biasanya adalah leukemia. Nah, kemudian dari berbagai kanker tadi itu menimbulkan berbagai dampak atau manifestasi klinik yang berbeda pada setiap anak. Salah satunya adalah menyebabkan pengobatan gejala kanker yang berbeda juga akibat dari tadi, dan kemudian komplikasinya juga berbeda-beda. Nah, biasanya manifestasi yang klinik yang terjadi pada kanker pada anak-anak itu biasanya menimbulkan anemia, leukopenia, trombositopenia, kemudian pastinya juga kehilangan berat badan, panas, kemudian biasanya selalu ada sariawan dan berbagai masalah pada berbagai organ tertentu. Nah, impact daripada manifestasi klinik ini dapat mempengaruhi kepada kualitas hidup dari anak-anak tersebut ya, mulai dari emosional, sosial, psikologi, kemudian juga berpengaruh juga kepada sekolah dan pendidikan, termasuk kepada spiritualnya. Kita ditemukan bahwa hampir daripada anak-anak yang berada di bawah terapi itu mengalami kualitas hidup yang sangat rendah ya, berdasarkan hasil penelitian daripada Bu Nur Hidayah ini. 53,3% mengalami kualitas hidup yang jelek, dan 28 anak itu kualitas hidupnya baik, atau 46,7%. Bentar, ini ada gangguan apa ya? Nah, akibat daripada konsekuensi daripada terapi yang diambil ini menyebabkan gangguan pada psikologi, sosial, dan kognitif. Akhirnya kita berdasarkan hasil penelitian dari Alabas ini, ada skor anak itu mengalami berdasarkan hasil yang HRQL ini, skor anak-anak itu mengalami masalah konsensus itu psikologi, sosial, dan kognitif itu ada 72,3%. Ya, kemudian untuk masalah kecemasan akibat prosedur itu ada 60,14%, dan
yang menjadi hambatan ketika komunikasi, yang skor komunikasi itu ada di 80,21%. Ya, oke. Nah, mungkin sebagai perawat, sebagai as nurse gitu ya, kita harus mengerti bahwa kualitas hidup anak itu adalah sangat harus diperhatikan oleh kita gitu ya. Sehingga atas dasar itulah kami di sini mengadakan penelitian terkait dengan bagaimana sih kualitas hidup daripada anak-anak yang menderita kanker ini, dan kita melakukan penelitian di Rumah Sakit Jakarta. Nah, metode yang kita ambil terkait dengan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan studi cohort, perspektif riset desain, kemudian juga dilakukan pada anak usia 5-18 tahun yang karena di rumah sakit ini pusat rujukan kanker, sehingga anak-anak yang dirujuk ke sana itu tidak terlalu banyak, hanya ada 28 anak. Ya, kemudian instrumen yang digunakan itu adalah menggunakan PDS-QL 4 untuk mengkaji bagaimana kualitas hidup daripada seorang anak dengan penderita kanker. Nah, kemudian data dikolek selama 7 hari ya untuk mengkaji kualitas hidup daripada anak. Pasti sudah melakukan studi etik juga. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif ya, di mana kita lihat frekuensi dan persentase untuk menggambarkan masing-masing kualitas hidup terkait dengan aspek fisikal, emosional, sosial, dan fungsi daripada sekolah, mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai 7 hari. Itu dengan menggunakan repeat measure ANOVA ya, dikaji bagaimana perbedaan dari setiap aspek itu dalam 7 hari. Nah, hasil yang didapat ya, kita mendapatkan hasil demografi yang terdiri dari usia anak, kemudian juga jenis kelamin, tipe kanker, kemudian durasi dari treatment, komorbiditas, kemudian adakah relapse dari periode tersebut, termasuk data dari kualitas hidup dari anak tersebut yang terdiri dari fisikal, emosional, sosial, emosional, dan fungsi daripada sekolah selama 7 hari. Jadi dengan studi cohort ya. Nah, ini data yang kita boleh tampilkan bahwa rata-rata anak yang kita kaji atau kita berikan kuesioner itu adalah preschool age 57,1%, kemudian laki-laki hampir 89,31% didiagnosis dengan leukemia yang sudah diberikan terapi selama 1-2 tahun itu ada 64,3%, tetapi tidak ada komorbid dan recurrent kansernya itu ada 89,3%. Nah, ternyata gitu ya, dari hasil quality of life aspeknya itu terdiri dari aspek fungsional itu sangat signifikan 0,081, kemudian ada sosial fungsi itu juga sama signifikan juga, fungsi sekolah signifikan juga selama 7 hari setelah diobservasi, dan yang tidak ada perubahan itu ada di fungsi fisikal. Ya, jadi untuk yang lain-lain, ketika dia mengalami terapi secara terus-menerus, itu mempengaruhi kepada fungsi emosional, termasuk fungsi sosial pasti ya, itu akan mengalami
perubahan ternyata dari hasil penelitian ini. Dan pasti juga karena sering sakit, si anak ini menjadi sering tidak sekolah. Dan ketika sering tidak sekolah, pasti itu akan mempengaruhi kognitifnya ya, sehingga anak itu sebetulnya tidak bodoh gitu ya, tetapi karena dia seringkali tidak sekolah, maka dia akan pembelajarannya itu menjadi tertinggal. Akibat dari sakit juga, sosialnya itu pasti terganggu gitu. Orang bermain, anak-anak bermain, sedangkan dia mengalami kelemahan. Maka mau tidak mau dia tidak punya teman dan itu akan mempengaruhi sosialnya. Secara emosional pasti juga terganggu. Kenapa? Orang lain bermain, dia harus sibuk untuk terapi. Ya, yang rata-rata di sini sudah terlihat ada 1 sampai 2 tahun yang sudah mengalami kemoterapi di sini. Dan pasti mau tidak mau ini akan mempengaruhi emotional function, social function, dan fungsi sekolah. Kalau misalnya yang fisik itu bisa pengaruh atau tidak, karena mungkin sejak awal dia pun sudah memiliki fungsi yang berat badan yang mungkin rendah ataupun tidak mengalami peningkatan, ya, sehingga di sini tidak terlihat ada perubahan. Nah, kemudian dari hasil tersebut, maka kita simpulkan bahwa kanker ini adalah salah satu yang penyakit yang kronis yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada anak, gitu ya. Kemudian kanker juga memiliki efek yang mempengaruhi secara langsung kepada kualitas hidup pada anak, gitu ya. Kemudian kualitas hidup yang secara multidimensional konsep mengganggu ya, karena berbagai gejala yang ada gitu ya, mulai dari fisik, psikologis, sosial, spiritual dan sebagainya. Yang sehingga hal tersebut mempengaruhi kepada berbagai faktor gitu ya. Nah, ini juga terjadi akibat dari kemoterapi yang sudah dilakukan lebih dari 1 tahun. Dan selama kita perhatikan selama 7 hari terus-menerus dengan menggunakan cohort ini ternyata memang sangat mempengaruhi kepada kondisi pada anak tersebut. Nah, di sini mungkin yang harus diperhatikan tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Surawani itu, peran sebagai seorang perawat terutama di dalam komunikasi itu sangat-sangat penting. Selain kita juga sebagai seorang perawat tadi dikatakan jangan kalau di istilah di ini tuh garang ya. Oke. Kalau di sini mungkin kita katakan judes gitu ya. Karena ternyata pendekatan yang harus sangat dilakukan agar meminimalisir daripada dampak tadi yang psikologi, sosial, dan fungsi sekolah tersebut itu adalah peran daripada perawat untuk memberikan edukasi yang baik kepada kedua orang tuanya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mengucilkan anak tersebut walaupun dia dalam kondisi yang sakit, ya. Tetapi kita harus memberikan kepada pemahaman, karena ternyata bagi anak-anak yang hasil penelitian di sini, mungkin maaf jika tidak tertulis, pada anak-anak yang kita berikan informasi walaupun sakit, ada beberapa yang mengalami sakit itu sudah diberikan kemoterapi tetapi tidak ada komplikasi. Dan ketika kita berikan penjelasan dan informasi, kita berikan motivasi gitu ya, ternyata dia bisa mandiri. Dia bisa bergaul dengan baik gitu ya. Jadi kualitas hidup itu yang anak-anak memang hasil penelitian tadi kita lihat bahwa hampir semua mengalami masalah, tetapi ketika kita memberikan motivasi yang baik itu tidak mengganggu secara fungsi sosial dan itu bisa meningkatkan karena anak-anak ternyata ability to adapt to current condition. Jadi dia juga bisa beradaptasi dengan baik, dia bisa menerima ketika perawat bekerja sama dengan kedua orang tua itu memberikan motivasi yang baik.
Gimana caranya? Dengan cara komunikasi daripada seorang perawat, gitu ya. Jadi benar tadi yang Bu Surawani katakan, dan hasil penelitian saya yang lain juga mengatakan bahwa komunikasi perawat itu adalah it is important sekali ya. Sangat penting sekali. Tapi di sini masalahnya, nanti masalahnya cerita yang lain ya, bahwa komunikasi perawat itu berarti perlu dilatih kembali gitu ya. Nah, kemudian di sini harus disadari kita harus berkontrak kepada kedua orang tua ataupun kepada pasiennya bahwa kanker itu adalah diagnosisnya yang memerlukan waktu yang lama untuk treatment ya. Sehingga ya untuk meningkatkan kemampuan dari pasien itu kita harus memberikan peluang kepada si pediatric nurse ini untuk memberikan komunikasi dan mendidikan kerjasama kepada perawat dengan baik. Nah ini ya, needed to support children in overcoming their lives, including continuing their school, socializing, dan playing with fear, dan managing emosional. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting diberikan, diinformasikan kepada pasien dan keluarganya. Karena jika tidak terinformasikan, gitu ya, pasti dia akan merasa, waduh, saya tidak boleh main, saya tidak bisa melakukan sosial, gitu ya. Padahal, gitu ya, karena ini adalah pengotakan yang mengambil waktu yang lama dan memerlukan adaptasi yang baik daripada seorang perawat untuk dia selalu berpikir positif gitu ya, bahwa dia harus selalu berpikir positif, si pasiennya tersebut mau tidak mau harus diberikan support yang baik gitu ya. Oke, itu mungkin yang dapat saya paparkan, sebab anak adalah tidak harus berjuang sendiri ketika melawan kanker. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira, bagus sekali ya, karena materinya saling melengkapi dan cukup baik sekali. Oke, saya mau terus pergi ke pertanyaan, nanti selepas ini baru Ibu Rizky akan menanggapi ya. Puan Surawani, saya nak baca question for you dalam email ke Ibu Mira juga ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Mina. Very interesting sharing, Puan Surawani. I get new knowledge from you. Okay. About pediatri, sebenarnya pengobatan untuk orang dewasa dan anak-anak, apa yang sangat penting perlu kita perhatikan supaya treatment kepada pasien dewasa dan anak-anak itu maksimal dapat dilakukan. Adakah training khas yang perlu dibuat oleh Institut Kesehatan Malaysia untuk upgrading skill dokter anak-anak? Itu pertanyaan nomor 1 ya. Nomor 2 dari Marni, di Indonesia tahun 2022 itu ada lebih 1.000 anak kena kanker ya. Lebih daripada 1.000 anak kena kanker. Nah, ini apa dikata ni? Kanker yang paling banyak yang mengenainya adalah leukemia limfoblastik 673 orang dan leukemia mieloblastik 144 orang. Saat ini seperti yang Puan Surawani kata tadi, umur anak-anak pun boleh terkena kanker. Bagaimana tindakan preventif untuk cegah kanker pada usia muda? Itu pertanyaannya ya, untuk Puan Surawani. Untuk Ibu Mira, pertama dari Nanda, kenapa kanker bisa terkena pada anak-anak? Apa faktor penyebab yang paling dominan? Adakah ciri-ciri anak yang terkena kanker sudah bisa diketahui sebelumnya?
jenis apakah yang paling berbahaya dan apakah dapat disembuhkan pada anak-anak. Kemudian nama dari Sari, leukemia merupakan jenis kanker paling banyak diderita anak-anak di Indonesia. Mengapa jenis kanker ini demikian bisa terjadi? Apa yang perlu diperhatikan oleh keluarga bila terdeteksi anaknya terkena kanker? Itu dua orang sajalah saya ambil dari email saya karena masanya sudah masuk injury time. Oke, Puan Surawani boleh jawab dalam 4-5 menit. Dua pertanyaan tadi. Sila, boleh guna handphone pun tak apa-apa karena dia punya bateri laptop dah habis. Puan boleh ke stop? Sekejap, Prof. Okey. Okey, saya jawab soalan yang nombor 1. Terima kasih, Prof. Terima kasih yang bertanya soalan. Untuk nombor 1, adakah special training untuk nurse ni? Seperti saya cakap, kita ada Aku juga mau pulang. dalam IKTM ni kita ada special training for nurses on subspecialty pediatric oncology, di mana kita train nurses untuk cara memberi ubat, untuk care pada pasien tersebut. Kita ada train untuk orang kata semaksimum boleh nurse tu untuk jaga pasien pediatric oncology. So dalam tu yang kita kata dari segi care dia, dari segi administration of medication dia, dari segi specialize yang nurse yang tak ada train tak boleh buat, kita yang boleh buat itu kita train dalam kita punya post basic. So kita ada post basic onkologi lah. Itu yang kita ada advanced diploma onkologi. Okey, untuk soalan kedua, kita sebenarnya untuk prevent daripada berlaku dalam usia muda ni, sebab selalunya leukemia ni dia melibatkan genetik tau. Genetik faktor di mana perubahan pada genetik tersebut yang membuatkan pasien terdedah kepada untuk boleh mendapat kanser. Kalau ikutkan dari segi pembelajaran yang kita katakan, kita kena avoid dari segi radiation, dari segi expose daripada chemical, tu nak avoid daripada berlakunya kanser leukemia, kanser hematological cancer. Any yang kita kata terdedah pada radiation, contohnya sekarang ni kan kita penggunaan telefon, tapi sebenarnya penggunaan telefon ni sikit sangat je dia punya exposure radiation ni kepada pasien. Tapi kita boleh, kalau boleh kita orang kata radiation tu perlu di avoid. Jadi ada cara-cara langkah-langkah untuk avoid tersebut lah. Lagi satu dari segi pemakanan. Sekarang ni kita nampak banyak makanan yang orang kata fast food. Okey. Setiap hari kita boleh dikatakan anak-anak suka makan fast food. So salah satu faktor yang NCR lah ada, saya dah hadir untuk NCR, dia kata tinggi percentage-nya patient anak-anak kita untuk dapat kanser leukemia ni disebabkan oleh fast food. So kalau boleh benda tu adalah avoid lah, kalau boleh avoid daripada usia muda untuk kita prevent daripada berlakunya kanser pediatric ni, kanser leukemia. Okey, ada yang menjawab kepada soalan tersebut? Menjawab, very smart answer. Okay. Terus kepada Ibu Dr. Mira, 2 pertanyaan juga, silakan Bu. Mana Dr. Miranya? Dia tadi mau ganti device, dia bilang. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum Pak. Terdengar? Ya. Ya. Untuk yang masalah leukemia ini, seperti yang disampaikan Ibu Surawani tadi, Puan Surawani tadi, kebanyakan mungkin penderita leukemia ini karena banyak faktor ya. Sekarang seperti device ataupun karena pemakanan yang kurang bagus ataupun yang lain-lain gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, ini radiasi-radiasi yang harus dikurangi. Itu mungkin Pak, masih ada yang perlu disampaikan? Kurang? Satu lagi, tadi dia tanya kenapa anak-anak itu bisa terkena dan apakah bisa disembuhkan secara tuntas? Oke.
dari hasil penelitian sebelumnya itu ternyata jika anak-anak ini diterapi dengan baik sebelumnya dan kemudian juga dia mengikuti dapat makan dan sebagainya, ada yang sembuh. Tapi bukan berarti tidak sembuh semua ya, tetapi ada yang sembuh dan walaupun banyak juga yang meninggal. Jadi tergantung seberapa awalnya itu sakitnya itu berapa tinggi gitu Pak. Dia terkena sudah grade berapa, kemudian juga berapa cepat dia mengalami penanganannya. Kalau penanganannya segera dan grade-nya masih rendah, itu biasanya mengalami kualitas hidup yang lebih bagus. Itu Pak. Baik, terima kasih Bu Mira. Kita dengar sekarang Mbak Reski, bagaimana pengalaman Anda sebagai perawat dan what do you want to share? Silakan Mbak Reski. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Prof. Materinya cukup menarik ya Ibu ya dari Miss Surawarni dan Dr. Mira. Cukup menarik sekali. Memang angka kanker itu lagi meningkat, khususnya di Batam, Kepulauan Riau lah khususnya ya. Kepulauan Riau itu meningkat dari tahun 2020 sampai sekarang, terakhir 2021. Sensus statistiknya itu meningkat sekitar 40-50%. Ya, ternyata bukan hanya ada di negeri jiran, bukan hanya di Jakarta saja, di Kepulauan Riau juga seperti itu, Pak. Data yang saya dapat juga terakhir itu sama, leukemia. Leukemia itu memang sangat-sangat mematikan sekali. Ya, selain itu juga untuk bagian onkologi sendiri, ya di Batam itu hanya ada satu rumah sakit nih yang punya dokter spesialis onkologi. Sisanya nggak ada. Jadi daya tampung yang anak-anak yang terdiagnosis kanker itu tidak tertutupi dengan jumlah penanganan yang ada di Kepulauan Riau itu sendiri. Makanya rata-rata nih, apalagi zaman COVID kemarin kan akses untuk ke luar negeri ya, ke Malaysia, ke Singapura, itu ditutup. Nah, jadi banyaknya anak yang istilahnya kurang dapat penanganan yang betul-betul spesifik untuk kanker itu kurang sekali. Sangat disayangkan sekali. Karena kan kalau memang betul kata Ibu Surawarni bahwa mendiagnosis suatu kanker itu tidak secepat kilat langsung muncul, sama kayak yang disampaikan oleh Dr. Mira, itu punya stage-stage sendiri. Jadi jangka panjang baru bisa terdiagnosis. Samalah seperti halnya HIV ya Dok ya, Bu Surawarni ya. Nah jadi panjang. Jadi sangat disayangkan sekali lah. Itu yang sangat saya sayangkan sekali. Jadi dengan ada temanya ini, seminar ini jadi membuka wawasan. Jadi kalau saya sarankan sih lebih diluaskan lagi lah ya Prof ya. Maksudnya bukan hanya untuk lingkup kesehatan aja nih yang hadir untuk seminar ini, tapi alangkah baiknya kayak orang tua, para ibu-ibu ya itu dihadirkan juga karena memang tidak menutup kemungkinan tetangga saya sendiri aja ada yang positif leukemia yang umurnya itu masih 9 tahun yang tidak ada gejala sama sekali. Nah, ya berobat ke Malaysia tapi udah stadium akhir. Jadi sudah tidak dapat tertolong lagi. Nah, jadi memang kanker ini memang luar biasa ya. Tadinya banyak sih Prof yang mau saya tanyakan juga nih sama Ibu Surawarni sama Dr. Mira, tapi waktunya terhambat waktu. Nanti emailnya dikasihkan di chat box, ya boleh komunikasi terus. Oke, siap. Undang kedua-duanya ke Batam ya, biar lebih. Amin. Bolehlah nanti kami pengajuan dulu dengan Ibu Susi ya, mengundang narasumber yang di sini untuk datang ke kampus kami untuk memberikan materi. Jadi saya sangat setuju sekali dengan materi hari ini, karena memang faktanya bukan hanya di luar aja, tapi di Kepulauan Riau khususnya, ini per tiap tahunnya meningkat. Angka kanker ini meningkat. Betul yang dikatakan Ibu Surawarni, ini karena makanan fast food, terus makanan junk food, ya makanan apalagi sekarang makanan-makanan luar negeri itu udah pada masuk semua nih ke kita gitu kan. Jadinya orang tua yang sibuk kerja, jadi makanan yang ada itulah yang dikasih ke anaknya. Jadi alhasil jadinya seperti itu. Itu Prof dari saya. Terima kasih. Tidak termasuk roti canai dan nasi lemak kan, masih lain lagi. Ya, dan Ibu Reski juga dan Ibu Mira. Jadi di Jakarta atau di Indonesia waktu COVID bapak-bapaknya atau entik-entiknya atau lecturer male banyak kena kanker.
Cuma Puan Surawani di Jakarta itu Indonesia, kanker itu dipahami dua perkara. Untuk orang lelaki dewasa yang bekerja itu kanker itu kantong kering. Maksudnya income-nya tak banyak dapat karena COVID. Jadi tak boleh mengajar dan sebagainya. Jadi tolong dipahami ini kanker yang lain ya, bukan yang penyakit itu, tapi kantong kering. Jadi orang Jakarta suka buat tingkat-tingkat ya, kanker, kantong kering. Itu bukan, itu penyakit lagi buat pening juga untuk Betul, bapak-bapak. Okay. Closing remark Puan, 1-2 minit sebelum kita berundur. Sila. Okey, apa ni, dalam perbezaan di antara adult dengan pit ni berbezalah. Orang kata dewasa ni Prof. Mostly orang kata peningkatan dalam kanser lelaki adalah lung cancer lah paling banyak. Yang perempuan breast cancer yang paling tinggi lah dekat Malaysia ni lah. Tapi saya tak pasti dekat Indonesia macam mana trend dia. So penjagaan dan pencegahan adalah sama macam kita kata most radiation, pemakanan, lifestyle. Sangat-sangat penting lifestyle. Okey, penutupan saya Prof. Terima kasih sekali lagi pada Prof kerana jemput saya dalam silaturahim bersama dengan bersama dengan Indonesia dan bersama dengan Prof Mira dan Prof Rizky. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah kalau ada orang kata ada collaboration lagi banyak, lagi bagus lah Prof sebenarnya. Sebab lagi banyak kita share, lagi banyak kita dapat input sebenarnya. Okey Prof, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana sudi menyebut saya. Sama-sama. We will to invite you more. Jadi kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi dan saya ambil buah-buahan sekali. Okey Prof. Ada. Nanti ada mau closing, mau ada ide usul 1-2 minit nanti kita buat ke depan. Ada Prof, ini mahakarya dari Universitas Nagoya. Boleh di-share ya Prof, izin semuanya. Ini ada video dari University Nagoya untuk mengenalkan kampusnya. Jadi nanti supaya Puan Surawani menjadi penasaran ya, bukan hanya Roma Irama yang penasaran, tapi juga Puan. Nah, Ibu Mira mungkin sudah minta izin dulu karena dia ada kelas atau apa bisa di-share akan suaranya sudah agak dengar tapi oke, sekarang mungkin boleh. Ini University Nagoya Indonesia, dekat Batam, Riau, Kepulauan. Tapi masih Sebentar. Rin, tolong macam mana cara share ini? Kalau bisa bingung. Belum keluar di screen, tapi dia sedang mungkin internetnya menunjang kah itu. Bisa nih, bisa video. Nah, apa yang kawan? Bisa, tapi dah. Mungkin Mbak, mungkin Kang Indah Gumilang bisa bantu kalau bisa dikasih ke dia, tapi kalau nak ulangi boleh juga. Sebab ini Puan University Nagoya ini baru saja di launch setelah dia boleh digabungkan sekali nursing college, kemudian ada politeknik jadi dia di campur sekali jadi universitas itu terpisah. Adakah dia untuk nursing saja, Prof? No,
banyak yang lain lagi. Jadi macamnya ada midwifery juga dan lain. Coba kita lihat dalam video dia. Saya pun tak pernah pergi lagi. Baru tahu juga. Mbak Resti Oh, ada nggak bisa. Iya, kesulitan ini, Prof. kalau gitu nanti kita ya langsung aja ke Batamnya bersama. Boleh, Prof, datang langsung ke InsyaAllah, Batam. insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi kalau dari Actually, Selangor, dia pergi terus ke Johor, terus dia ke Singapura, naik speedboat, terus ke Batam, sampai terus. Malaysia langsung ke Batam pun ada, Prof. Ya memang adalah flightnya Ada. terus. Jadi Kalau saya mau bilang muter kalau Singapura jauh lagi nanti. ada Jalan ke Singapura. kasih Pakai kan. peri ya, pakai peri. Pakai ferry, Pakai betul pakai ferry. pakai ferry. sudah mau list, tapi ada sedikit refreshing song from Indah Gumilang. Ini Puan bagaimana bahasa Jawa bawa lagu, tetapi dia kena promise from majelis with the polite method lah, dengan cara yang baik. Dia kata sesuatu tapi very nice. Saya tak tahu Indah Gumilang available ke share Japanese song or the promise from majelis. Kang Indah, are you ready ke tak untuk ini? Karena